Hari ini kita belajar materi yang baru. Nah, 2 minggu kemarin itu kita belajar tentang TXL, objek laporan hasil observasi. Nah, kalau sekarang kita akan mempelajari tentang teks bawahan monolog, ya. Mungkin yang kalian kenal dengan strategi, yang tapi akan berkaitan dengan materi yang akan dipelajari oleh kalian semua. Terus kalau dari saya, kalau ibu dari suka ada gambar kan? Dari buku belum? Dari buku? Nah, kalau misalnya boleh kalian lihat itu ada gambar, ya, ada gambar ilustrasi, kemudian kalian coba gambar tersebut, lalu coba komentari atau silakan berikan pendapat kalian mengenai apa sih sebetulnya maksud dari gambar tersebut. Ya, boleh kalian dulu. Di sini ada gambar tikus, tikus tapi ya, kemudian di depannya itu ada uang, akhirnya bisa menyimpulkan dari maksudnya apa? Solusinya maksudnya gimana? Pejabat. Jadi simbolkan dengan apa? Kalau dilihat dari simbolkan dengan apa? Hanya itu saja. Namanya pejabat. Simbol pejabat dan ya. Ya. Ada beberapa daerah. Anggaran dari daerah dan uang negara. Ya tidak, ya. Di situ ada uang negara, kemudian di depan itu ada seorang, ada seekor, ada seekor tikus yang berdasi. Secara tidak langsung berarti gambar tersebut mengilustrasi tentang seorang pejabat yang istilahnya korupsi. Jadi bahasa kita kali ini akan berkaitan dengan istilahnya ini. Ada seorang koruptor, kemudian dia mengurusi uang negara, nanti kasih teks terkait dengan sindir menyindir, gitu kan ya. Kalau sindir menyindir kan ada dua macam nih, ya. Kalau misalkan kalian belajar di sekolah pasti kalian mengenal dengan namanya teks anekdot, tidak? Ya, kalian di sekolah sudah ada sampai material. Pasti yang sama, ya. Tapi harus sudah lebih maju. Nah, negosiasi. Oh, berarti beda beda negosiasi banyak semester 2 ya. Itu karena kalau mas dari sini tergantung dari kuliah sama. Kalau itu materi yang ada di kurikulum terkait, gitu ya, jadi tidak masalah mau materi yang mana saja sebelumnya, gitu ya. Cuma kalau misalnya secara umum ini materi semester 1 itu kan, kemudian anekdot, kemudian apa lagi ya, visi ya. Kalau bisa setelah terus pelajaran, ya. Nah, sekarang di post ini kita akan mempelajari tentang teks anekdot, gitu ya. Teks anekdot di sini kita mempelajari tentang gagasan dan pesan monolog berupa lawakan tunggal. Teks monolog berupa lawakan tunggal. Jadi secara kata lawakan tunggal, teks monolog. Komedi. Apa sih komedi? Lucu, nakal. Oh, lucu kan? Lucu, mantap lagi. Drama. Ya, berarti kalau yang
Orang yang membuat masalah biasanya pemerintah atau siapa lagi?
Sudah ada yang selesai? Sudah nonton ya? Nah, sambil kalian mendengarkan, sambil melihat kira-kira apa sih gagasan dari teks tersebut, video tersebut, kemudian kira-kira pesannya apa sih yang ingin disampaikan melalui teks video tersebut, ya? Bisa bayangkan? Apa kalian harus melihat ada teksnya? Ada teksnya nggak? Kalau ada teksnya boleh, baiknya sudah berarti kita bisa untuk kasus ada tadi yang pertama iklan untuk orang ya, kira-kira seperti inilah coba ya bisa kalian lihat di sini, bisa kalian cari kira-kira gagasan dari teks monolog ini apa gitu. Kemudian pesan yang ingin disampaikan melalui teks ini apa ya. Bisa kalian ada teks saja yang ada dirinya yang sama. Ini dari lawakan tunggal. Ini dari lawakan tunggal itu maksudnya apa sih sebenarnya yang dibahas dalam teks ini? Ya. Kemudian di situ kita melihat pesan-pesan itu maksudnya adalah pesan yang ingin disampaikan si penulis cerita ini kepada kita sebagai pembacanya. Ya. Lawakan tunggal. Lawakan tunggal itu kenapa nih? Lawakan tunggal. Jadi melawak tadi seorang diri. Kemudian kan apa itu dia berdirinya sendiri kan gak ada temannya kan, tapi dia melawan, misalnya melawan. Kalau kan tunggal itu ya kayak secara komedi gitu, melawan tapi melawannya tuh sebetulnya kan tunggal seperti itu kayak dengan teks teks itu nanti teks yang bagaimana, teks yang isinya seperti apa ya. Coba kalian satu demi satu dulu, kalian baca dulu yang tadi itu iklan untuk orang susah, kemudian kira-kira isi yang ingin disampaikan oleh si penulis itu apa sih ya. Kayak
Dan ada yang menemukan kira-kira gagasan bersama atau pesan sih yang boleh disampaikan dari cerita tersebut tentang apa? Gagasan dulu deh, gagasan. Tuh, masih berpikir. Ayo, ayo. Ayo, Najwa. Kira-kira apa sih isi dari teks ini tentang apa? Kalau penyindiran ini sih kayak dengan kata antara kita antri bangunan orang yang emang hidupnya itu udah enak banget. Terus nah contoh kalau yang dia tadi itu bilang kalau misalnya ada iklannya kayak penggelapan gitu kan. Kalau misalnya orang-orang kayak dia itu penggelapan tapi tahan. Pokoknya kayak menggambarkan kalau misalnya hidup orang tuh emang ada yang dilahir sama karena yang dari awal besar dan dia tuh nyindir kayak orang yang ya jadi kayak pembuatan kita kan buat doang ya. Oke, berarti kalau begitu menyindirnya dalam hal apanya nih? Menyindirnya dalam hal iya, maksudnya itu iklan. Iklan itu isinya ada menyindir kan, menyindir seseorang lah gitu intinya ya. Kira-kira yang di sini kan tadi katanya kayaknya iklannya untuk orang-orang kaya. Dari mana? Dari pendapatannya atau dari apanya? Ekonominya. Hah? Dari perekonomiannya tidak rata, tidak merata, begitu? Ya, jadi nah, teks yang kalian baca itu termasuk ke dalam teks, tapi mereka ya, berikut itu teks yang berisi orang-orang tertentu gitu ya, tapi disertai dengan komedi gitu ya, komedi tapi menyindir. Ada juga sih tidak menyindir, jadi ada dua, ada teks komedi biasa, ada teks anekdot. Kalau anekdot itu berarti menyindir, komedi ada sindirannya ya, tapi komedi biasa hanya lebih biasa saja, tidak ada unsur menyindirnya gitu ya. Nah, kalau kita dan masih menulis kira-kira siapa? Pada orang kaya atau pada orang miskin? Yakin? Coba, yakin pada orang miskin? Jadi istilahnya itu secara lebih memihak pada orang kaya atau orang miskin? Kepada orang miskin sendiri kayak penulis yang pada seorang istilahnya bukan hal yang apa ya uh, tidak orang miskin tapi ini orang kaya ya. Nah kemudian kita saya sampai definisinya apa? Oh harusnya begini dengan adanya teks iklan seperti ini ya kira-kira apa sih yang ingin disampaikan ini. Iklannya tidak untuk semua orang, berarti kan untuk kalangan tertentu. Ya, kita itu
ya sebagai orang harus atau kalian misalnya punya adik gitu ya, kemudian kalau misalnya orang tua harus memiliki atau harus edukasi anak-anak bahwa iklan tersebut bahwa kita itu bijak menghadapi iklan ya, artinya tidak semua iklan itu benar, tidak semua iklan itu bagus ya, berarti kan harus memang ada edukasinya. Ini kalau kita tentang iklan ini berarti kita harus edukasi anak-anak kita, misalkan adik-adik kita atau siapapun begitu ya, bahwa orang miskin itu tidak seperti ini, orang kaya itu ya nggak begini gitu ya. Nah, untuk memahami, kalian memahami tentang gagasan dan pesan, ada kuis ya, ada kuis ya. Silakan dikerjakan dulu kuisnya. Itu ada nomor dan kalau tidak ya silakan dikerjakan. Yang nomor satunya itu komunitas tidak sama soalnya ya, ya, jangan ya. Sebenarnya ini nomor satu orang yang apa tadi yang serap komedi namanya komika ya. Adalah kalian jawabannya yang mana? Yang C, keresahan komika pasti orang miskin di Facebook. Ada jawaban lain selain yang C? Ada jawaban lain selain yang C? Oke, boleh. Ah, orang miskin itu paling tidak lingkungan. Permasalahan yang disampaikan kita mencari gagasan ya. Mencari gagasan apa sih yang disampaikan dalam apa tentang di teks ini gitu kan? Ngomongin Facebook sekarang lagi di posisi orang miskin yang susah, hidupnya kita disuruh like dan komen ini. Kita bakal dapat kebaikan. Gue penasaran memang sampai segitu ya. Jadi sekarang mainan budaya. Ya, permasalahan disampaikan dalam komentar dalam komentar tersebut adalah tadi ada yang A, ada yang C. Orang miskin apa yang C? Tidak sih orang miskin itu ini kan ada mulai kemudian ada gimana itu biasa di posisi kan berarti cari yang ada yang C gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya, itu ya harusnya ya. Sekarang yang kedua lah. Salahnya kenapa?
pesan yang ingin disampaikan sebenarnya nggak sih ke dirinya ke bacanya. Bisa nggak jelas salah, tanya salah, tanya tapi apa ada temennya. Kalau misalnya sudah, ada yang jawaban yang lain, ada yang jawab benar, gimana gimana nih maksudnya? Oh, bingung atau bagaimana ini maksudnya? Kalau kayaknya jelas-jelas aja sih, kamu di awal udah ngomongin Facebook gitu kan. Dari awal juga udah bilang ini yang soal tren-tren itu. Terus setelahnya sih dia mempertanyakan tren itu secara langsung gitu loh, kayak dari yang tren itu sekarang emang mulai main Facebook juga ya kan. Karena ya baik sekarang begini ya, kan tadi kita balik lagi ke preferensinya nih. Sekarang lagi ujung-ujungnya sesuai dan komen kami katanya ini kita bakal dapat sesuaikan kalau like dan harus sesuaikan kalau kita komen. Gue sangat berbangga sampai dengan emang pada budaya ini sebetulnya pesannya ini Mika ini atau si paham maksudnya apa emang? Ini kalau tahu sindirannya dari mana? Sindiran dari mana ini? Kalau ini sindir siapa? Orang-orang yang miskin. Di sini mana sindirannya? Kalau misalkan memang ada sindiran di sini. Jadi gimana? Kayak menghubungkan kayak kebaikan itu dengan like dan komen si postingannya. Jadi menghubungkan kebaikan itu dengan like, komen dan ya, jadi sebetulnya pesannya apa? Pengennya apa sih si komen sih? Oh ya, emang kebaikan udah banyak respon sekarang nih, sekarang gitu ya. Karena kebaikan itu baik berapa, kemudian sebanyak sekian, kemarin dan sebagainya, gitu ya. Jadi seolah-olah kebaikan itu disinggung dengan kebaikan. Nah, jadi menurut kalian itu, kalau kalian menjawabnya jelas-jelas aja. Yang ingin disampaikan oleh si apa itu ya, sendiri kok. Ya memang tidak tidak komentar ini mau menyampaikan kurang jelas lihat ya. Jadi bagian awalnya saja harusnya ada bagian lebih lanjutnya lagi gitu ya. Kemudian kurang jelas juga dan komen dan like itu bisa apa namanya bisa melihat apa itu kebaikan misalkan gitu ya. Tidak ada di sini. Tidak ya. Jadi gagasan atau pesan yang ingin disampaikan itu bukan kita sempurna kalau kita sendiri sendiri ya. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga sekali lagi dengan informasi kalau benar sosial yang dia ya apa bahwa si pembahasan ini relevan dengan masalah ya 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 pas pas itu ya akan mereka dari kehidupan masyarakat ya baik oke ya sampai sini makanya kalau yang sedang dibicarakan di dalam teksnya atau apa yang sedang dibahas dari teks tersebut ya
penulisnya atau si komikanya pada membaca itu sebagai audiens ya. Nah, selanjutnya proses komedi sama dengan teks anekdot. Ya, kalau saya komedi berarti kan secara langsungnya kalau dalam teks ya disebut dengan teks anekdot. Isinya apa? Teks anekdot itu adalah teks yang bagaimana? Teks yang berisi teks yang berisi pikiran yang lembaga-lembaga atau lembaga pemerintahan dan sebagainya ya, atau orang DPR atau MPR biasanya seperti itu ya. Tapi ya kalau ya orang-orang yang biasanya rawan untuk disingkirkan pemerintahan gitu ya. Oke, kemudian di sini ada beberapa dalam teks anekdot. Yang pertama kita lihat di sini ada 5. Nah, tadi kalau teks anekdot itu ada pedenya, ya tapi itu ya pasti gitu. Bukan pasti, tapi gimana ya? Referensi yang lucu sih, sangat lucu. Ya, terus ada sindirannya. Saya lihat pertama tadi ada kalian. Nah, kalian baca ada sindirannya tidak di situ, ada lucu-lucunya tidak di situ ya. Soalnya kalau tidak lucu, tidak lucu dan tidak ada sindiran, kali yang pertama kali di-share tadi. Terdapat 2 orang dari partai politik, sebut saja namanya Danu dan Zaki, yang mempunyai niat yang sama dengan maksud untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, pemberian berkas pencalonan itu di wilayah masing-masing, Danu dan Zaki ngobrol sedikit kopi di sebuah kantin. Mereka kemudian dalam sebuah yang itu banyak politis-politis yang kayanya, yang kaya raya, masalah itu juga sudah tahu kan. Dan kayak yang memiliki mereka beli baju yang termahal di Indonesia. Oh, maksud kamu apa ya? Ya, kita oh, kalau sekarang dari KPS, aku nggak paham. Ya iya, coba aja sih kalau pikir dasar seorang politis terlebih dahulu harus diambil uang negara. Mas kemudian baru pakai semua menggunakan kaos tersebut. Oh, kamu seperti itu dan kemudian sebab ingat masa lalu mereka tetap menggunakan kaos semangat KPK itu si Dani siapa si Danu dan Safira sekarang mantan mantan lagi ya mereka sudah pernah sejarah ya kan lihat dari bagian tengahnya gitu ya. Nah, kalau baca ini punya kita di sini ada fungsinya walaupun sedikit gitu kan. Kita kalau misalnya seperti ini ada gitu ya tapi itu sih ya bagian mana ya. Ya, loh maksud kamu dengan mereka membeli baju yang termahal Indonesia ya mereka kaos bukan karena kaos terhadap seperti ini ya nah seperti itu ya jadi
di situ aja bagian bagian berapa? Dengan kayak modal ini semua beli baju yang termahal di Indonesia. Nah, maksud aku punya yang itu kalau sekarang KPS dan ya iya cuma tidak boleh bikin seorang politis terlebih dahulu bisa mengambil uang negara minimal miliar ini ya iyalah bagian sindiran oh kan nah dalam teks yang bagian sindir menyindir itu masuknya ke yang ini ke krisis ya jadi krisis ini bagian dari teks yang isinya sindiran kepada seseorang kalau reaksinya bagaimana setelah sidang apa pemeriksaan sindir oh, kalau seperti itu, nah itu berarti reaksinya, ya ada sindiran, sindiran dengan kata bagian itu reaksinya orang menyebut sindirannya dengan reaksi. Kalau itu sudah berkata, ya itu adalah keluarnya. Keluarnya itu ada dua orang dari saja nama saja namanya Danda Zaki yang kemudian dan sama dengan mencalonkan sebagai anggota dewan jadi di bagian awal ya di bagian awal cerita jadi permasalahan apa yang apa sih namanya gitu ya bayangin nih negara banyak politik yang kaya raya nah itu berarti kan tentang sembilannya gitu ya jadi kita berbicara dulu pengantarnya dulu kalau ini mah bagian awal sih kalau misalnya orientasi berarti bagian sebelum menyindirnya sindiran halusnya kan ada di bagian yang sidang itu kan ya nah kalau orientasi itu di bagian kalau itu tidak ada kaya raya ya nah dengan orientasi jadi Danu Zaki Danu dengan kekayaan yang mereka miliki untuk membeli baju yang termahal di Indonesia ya itu disebut dengan orientasi nah, ini boleh dalam suatu teks anekdot ya mau ada serang mau tidak juga tidak apa yang wajib itu berarti dari abstraksi orientasi bisnis dan reaksi nah di bagian ini ada kode ada ya yang kedua kalinya dan kalau mereka bisa kesimpulan bisa juga menegaskan kembali kemudian ini opsional dan bisa ada di selanjutnya apa sih yang mau ditanya apa sih itu bagian apa biasa itu pertama dan pembukaannya ya kan kita tidak menyebutkan tahu nggak sih kamu kalau kemarin kita banyak orang kaya raya yang banyak kaya raya misalnya gitu ya misalkan orang dari partai politik dan sebagainya disupport seorang gitu ya jadi itu biasanya ada di bagian awal teksnya bagian pembukanya ya oke ada yang ya silakan ya kalau itu
bagian kaki itu mengancam sekiranya. Jadi pada kita ada kontak itu. Jadi boleh ya nggak selalu. Ini kan kebetulan memang ini ya. Jadi kita coba punya ini coba kalau kalian dengarkan ini contoh dari abstraksi atau bisa bagian di bagian awal cerita ya terusnya sebagai gambaran umum saja semuanya kita harus tugas dan kamu sebuah aplikasi dan membuat yang kawan dan tuliskan kita jalan hitungan dari sebagian siswa terdapat sebagai penyelamat sebagian lain. Nah, terdapat dua orang yang sedang ya itu kan biasanya bagian awal cerita gitu. Kemudian kalau orientasi itu jadi pengenalan berupa kemudian apa yang sipilnya apa yang tahu jadi sebelum ada awalannya dulu gitu ya gambaran sudah pasti tokoh nah ya coba jadi cepat itu ya oke terus sudah kalian boleh mengerjakan tema ada empat komplikasi orientasi evaluasi kalau ini komplikasi maksudnya di bagian ini krisis reaksi ya krisis reaksi evaluasi kalau ini ya kalau ini dari silakan bagian orientasi oh orientasi kemudian komunikasi ekonomi komunikasi itu jadi reaksi itu ada menyindirnya ada bagian menyindirnya ya kan ada masih ada yang dibuat kayak teksnya benar.